Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustaz Dadi Supriyadi, dengan topik, Peringatan Maulid Nabi. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallahu katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi di bulan Rabiul Awal ya, tahun 1447 Hijriah. Nah, bulan Rabiul Awal ini sering disebut dengan bulan Maulid ya. Kenapa? Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu lahir ya manusia yang luar biasa ya, utusan Allah yang sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk itu salawat dan salam semoga tetap tercurah kepadanya ya, kepada Rasulullah, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama bersihkan hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk yang selalu mengajak manusia untuk berselisih, bermusuhan, menanamkan ke dalam hati manusia sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, sombong, kikir, serakah dan sebagainya. Kita sama-sama baca ta'awudz, baca basmalah dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, boleh sebutkan namanya? Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya jadi sababiah Allah sucikan jiwanya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, segala hajat, doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita doakan juga ibu bapak kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, para pahlawan bangsa, para pahlawan agama, wabil khusus yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang layak dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang berbahagia, di bulan Rabiul Awal ya, atau disebut dengan bulan Maulid, sebagian umat Islam, sebagian ya, artinya tidak semua. Tapi kalau di Indonesia mungkin sebagian besar. Sebagian besar suka mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tapi ada juga sebagian yang tidak menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Ya, jadi ada yang suka muludan, ada yang tidak suka muludan. Bu, sampai kapanpun perbedaan ini pasti ada. Sampai kapanpun perbedaan ini pasti ada. Ya, jadi setiap bulan Maulid, setiap bulan Rabiul Awal pasti itu ada bu perbedaan. Ada yang mengharuskan, bukan mengharuskan, ya. Jadi kalau tidak memperingati peringatan Maulid Nabi ada yang kurang. Gitu nggak bu? Tapi ada yang melarang, mengatakan ini bid'ah. Pernah dengar nggak begitu? Ya. Nah jadi sampai kapanpun perbedaan itu pasti ada. Sampai kapanpun. Terus sikap kita bagaimana? Ya, kan gini bu. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Kenapa selalu ada perbedaan? Karena gini. Salah satu misi setan, ya, salah satu misi setan itu adalah menjadikan manusia berselisih. Ya, boleh dibaca ayatnya. Surat 17 ayat 53. 17 ayat 53. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat 17:53. Inna syaitona yang jagu bainahum. Sesungguhnya setan suka menimbulkan apa bu? Perselisihan. Jadi salah satu misi setan menjadikan manusia apa bu? Berselisih. Jadi yang suka menimbulkan perselisihan siapa? Setan. Jadi berselisih sifat siapa? Sifat setan. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak manusia yang berselisih? Ada nggak manusia yang berselisih? Kembali bu. Inna syaitona yang jagu bainahum. Sesungguhnya setan suka menimbulkan apa bu? Perselisihan. Setan suka menimbulkan perselisihan. Jadi yang suka berselisih siapa? Jadi berselisih sifat siapa? Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak manusia yang berselisih? Nggak ada. Manusia mah nggak ada yang berselisih. Manusia mah akur, rukun, damai, itu manusia. Jadi yang suka berselisih siapa tadi? Kan setan dua bu jenisnya, jin dan manusia. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin lihat setan gampang. Lagi berselisih, ngaca tuh dia orangnya. Wujudnya ketahuan nggak bu? Nah gitu. Nah, salah satu misi setan adalah menjadikan manusia berselisih. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi perselisihan susah bahagianya bu. Jadi setan tidak ingin hidup manusia bahagia. Makanya dia suka menimbulkan perselisihan. Nah, salah satu alat yang digunakan setan supaya manusia berselisih, setan memanfaatkan perbedaan. Gitu bu.
Makanya perbedaan-perbedaan pasti selalu ada. Kenapa jadi alat setan untuk menjadikan manusia apa berselisih? Mohon maaf, gara-gara peringatan Maulid Nabi ada nggak yang kemudian beda paham, kemudian berselisih? Ada nggak? Nah itu. Nah kita mah nggak boleh begitu. Jadi kalau ada misalnya yang suka mengadakan peringatan Maulid Nabi, ya sudah. Walaupun misalnya kita tidak. Atau kita suka mengadakan peringatan Maulid Nabi, yang lain tidak, ya sudah. Saling apa, Bu? Nah, kenapa? Itu berbeda. Gitu, Bu. Ya, jadi hati-hati. Sampai kapanpun. Dia setiap bulan Rajab pasti ada dua juga. Ada yang suka menyelenggarakan, ada yang tidak menyelenggarakan. Ya, gitu, Bu. Setiap bulan Desember pasti ada juga perbedaan. Ada yang membolehkan mengucapkan Natal, ada yang tidak membolehkan mengucapkan Natal. Betul nggak, Bu? Ya. Jadi perbedaan itu sampai kapanpun ada. Nah, cuma siasati jangan sampai perbedaan itu kemudian menimbulkan perselisihan, apalagi permusuhan, apalagi perpecahan. Nggak boleh. Umat Islam harus bersatu. Justru perbedaan itu harus jadi apa? Jadi rahmat. Perbedaan jadi memperkaya ilmu kita. Kan dengan berbeda-beda akhirnya ilmu kita jadi banyak nggak, Bu? Jadi banyak. Kan bisa jadi yang berbeda dengan kita, yang selama ini kita laksanakan, ternyata lebih tepatnya yang suka dikerjakan oleh orang lain. Misalnya, bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa? Semakin hari karena kita terus belajar, ilmu kita semakin bertambah nggak? Nah gitu. Ya, jadi jangan sampai perbedaan itu menjadikan manusia berselisih. Karena sekali lagi yang suka nyuruh manusia berselisih siapa? Nah makanya saya suka mengawali pengajian kita dengan apa? Mohon perlindungan. Gitu. Ya, satu. Kemudian, Bu, ya, karena saya suka memperingati peringatan Maulid Nabi, ya, karena saya suka muludan, otomatis ketika ditanya punya tujuan nggak? Oh punya. Oh iya, Bu, kita mengerjakan sesuatu pakai ilmu. Tidak boleh mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Ya, surah 17 ayat 36. 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jadi mengerjakan apa pun harus pakai apa, Bu? Pakai ilmu. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi mengerjakan apapun harus pakai apa, Bu? Pakai ilmu. Ya. Nah, kenapa ada umat Islam yang suka menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, Bu? Karena gini ceritanya. Ya. Nah, kita umat Muhammad, sesungguhnya umat Muhammad yang sangat dicintai oleh siapa? Kita ini umat Muhammad yang sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Dalam sebuah forum dulu, waktu Nabi Muhammad masih ada, dalam sebuah forum, Nabi Muhammad mengatakan begini, jadi nanti ada umatku yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi ada umatku yang sangat dimuliakan oleh Allah. Umat ini akan sangat dekat dengan aku. Ya, sangat dimuliakan oleh Allah dan akan dekat dengan siapa? Dengan Nabi. Lalu kata Nabi bertanya, tahu nggak siapakah umat itu? Ya, lalu sahabat bertanya, salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, nanti ada makhluk Allah umatmu ini yang sangat mulia di sisi Allah adalah para malaikat. Kata Nabi, betul. Malaikat adalah makhluk yang sangat mulia. Kenapa? Karena Allah ciptakan malaikat untuk apa? Untuk taat, untuk patuh kepada siapa? Allah. Jadi wajar kalau malaikat mulia. Kenapa? Ya karena dia selalu melaksanakan perintah Allah. Tidak pernah melaksanakan larangan Allah.
Dia tunduk patuh pada Allah. Suruh tasbih, dia tasbih. Wajar. Kalau malaikat dekat dengan siapa? Allah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud umatku yang sangat dekat dengan Allah. Yang sangat dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Kemudian sahabat Nabi lagi menjawab, ya Rasulullah, mungkin para Nabi dan Rasul tuh umat manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Kata Nabi, betul. Para Nabi dan Rasul adalah manusia yang sangat dimuliakan oleh siapa, Bu? Allah. Sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ya wajar. Kenapa? Nabi dan Rasul adalah manusia yang menerima apa? Wahyu. Yang mendapat risalah untuk disampaikan pada umatnya. Wajar kalau dia dekat dengan siapa? Allah. Dan wajar kalau dia dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Itu tapi yang dimaksud olehku bukan itu, kata Nabi. Lalu kata sahabat yang lain, ya mungkin ya Rasul, para sahabat yang dekat denganmu itu adalah umat yang sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dekat dengan Allah. Lalu kata Nabi, wajar, memang betul, sahabat sangat dekat dengan Allah. Pasti dimuliakan oleh siapa, Bu? Allah. Wajar, kenapa? Karena setiap hari dia ketemu dengan siapa, Bu? Dengan Rasul. Wajar kalau dia dekat dimuliakan oleh Allah dan dekat dengan siapa? Rasul. Karena setiap hari sangat dekat dengan siapa? Rasul. Tapi kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasul, siapa umat yang sangat dimuliakan oleh Allah itu yang sangat dekat dengan Allah? Kata Nabi Muhammad, umat yang sangat dekat dengan Allah adalah nanti kelak umatku. Dia tidak pernah bertemu dengan aku. Dia tidak pernah, bahkan hidupnya tidak sejaman dengan kita, dengan aku, tidak. Dia tidak pernah bertemu denganku. Tapi dia sangat taat tunduk patuh kepada ajaranku. Siapa? Umat yang nanti jauh setelah Nabi Muhammad. Siapa? Ya termasuk kita kalau begitu. Ya nggak, Bu? Jadi karena kita ini berusaha untuk menteladani akhlak Nabi, berusaha untuk melaksanakan ajaran Nabi, berarti kita makhluk yang paling mulia nggak di situ? Oh iya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Gitu, Bu. Nah, kenapa diadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita ingin mencontoh akhlak Nabi. Ini, Bu. Ya, jadi akhlak Nabi itu jangankan manusia, Bu. Allah aja memujinya. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung, berakhlak yang mulia. Gitu, Bu. Jadi Allah aja memuji akhlak Nabi seperti apa. Makanya akhlak Nabi harus dicontoh, gitu, Bu. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallahu katsira. Itu surat berapa, ayat berapa, Bu? Surat lupa, ayat gak ingat. Ya. Kita lihat surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Ya. Surat 33 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tawadan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Dia ada teladan, ada contoh yang baik. Ya. Bu, pada saat peringatan Maulid itu diceritakan tentang sejarah Nabi enggak? Oh iya. Diceritakan tentang sejarah Nabi enggak? Oh iya. Akhlak Nabi seperti apa, kehidupan Nabi seperti apa, tujuannya apa? Supaya dicontoh. Karena Nabi Muhammad punya akhlak yang agung, punya akhlak yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi itu apa, Bu?
Ya, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Tidak semata-mata kata Nabi aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Iya. Ya. Nah, makanya tema-tema ketika peringatan Maulid Nabi gitu, Bu. Ya, dengan memperingati peringatan Maulid Nabi kita teladani akhlak Nabi. Betul nggak, Bu? Kita contoh akhlak Nabi. Jadi tujuan utama kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi karena ingin meneladani akhlak Nabi. Sebagai apa? Sebagai wujud kita cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak kita ingin mendapatkan syafaatnya gitu. Oke? Gitu, Bu. Nah, sesungguhnya, ya. Kita semua kita ini sudah tahu, Bu. Sudah tahu belum akhlak Nabi seperti apa? Halo? Sesungguhnya kita sudah tahu belum akhlak Nabi seperti apa? Sudah. Kenapa? Dari kecil kita sudah tahu akhlak Nabi itu sangat mulia. Dari kecil. Kenapa? Dari kecil kita belajar sejarah Nabi. Dulu waktu zaman saya madrasah ada pelajaran tarikh Islam. Ya, sejarah Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diceritakan tuh. Ya, dulu senang saya baca, saya senang baca itu. Ya, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Idris, ya, kisah Nabi Musa, terus sampai kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil, Bu. Jadi sebenarnya walaupun misalnya kiai tidak menceritakan akhlak Nabi seperti apa, kita sudah tahu, Bu. Akhlak Nabi seperti apa? Dan kalau sudah tahu harusnya diapain, Bu? Ya tinggal dicontoh, beres. Bu, contoh mohon maaf. Nabi itu adalah suami yang sangat lembut kepada siapa? Istrinya. Jadi suami yang sangat lembut kepada istrinya. Ya sangat lembut kepada pasangannya. Gitu enggak, Bu? Jadi Nabi ngasih contoh kalau kepada pasangan, istri kepada suami harus apa, Bu? Harus lembut. Suami kepada istri harus bagaimana, Bu? Harus lembut. Betul nggak Nabi akhlaknya seperti itu? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Sudah. Kalau sudah tahu tinggal diapain, Bu? Kalau sudah tahu tinggal dicontoh. Nah, kira-kira Nabi suka memarahi istrinya nggak? Halo? Kira-kira Nabi suka marah-marah sama istrinya nggak, Bu? Nah sekarang ibu mohon maaf, sehari tidak marah sama suami bisa nggak? Nah itu, sehari nggak marah sama suami bisa nggak? Ah subhanallah, bisa ketika suami lagi jauh sama ibu, lagi deket mah tetap aja ngomel tiap hari. Mohon maaf, ini mah contoh, betul nggak, Bu? Kan sudah tahu. Ini mah jangankan orangnya, saya aja. Saya kan seorang suami. Kalau mencontoh akhlak Nabi kan harusnya lembut sama siapa? Sama istri. Nah kadang-kadang saya suka membentak. Ini mah contoh, bukan orang lain. Saya sendiri gitu, Bu. Ya, secara teori begitu. Kita memperingati peringatan Maulid Nabi karena ingin meneladani akhlak Nabi. Gampang itu aja. Sok lembut sama pasangannya. Gitu, Bu? Ya. Sehari bisa nggak kita nggak marah sama pasangan? Nah, gitu, Bu. Ini mah contoh. Ya, ini mah contoh. Gitu, Bu. Nah, Bu, mohon maaf. Nabi itu sangat jujur nggak, Bu? Nabi sangat jujur nggak? Tahu nggak kira-kira umat Islam atau kita bahwa Nabi itu sangat jujur? Tahu. Kalau sudah tahu akhlak Nabi jujur tinggal diapain, Bu? Tinggal dicontoh gitu aja. Nabi jujur tinggal dicontoh. Nabi sabar tinggal dicontoh. Ya. Nabi pekerja keras tinggal diapain, Bu? Dicontoh. Nabi selalu menjaga kebersihan tinggal apa? Dicontoh. Kan sudah tahu semuanya. Jadi jangan sampai peringatan Maulid Nabi terus diadakan, tujuannya jelas ingin mencontoh akhlak Nabi, tapi kita nggak bisa mencontoh akhlak Nabi. Halo?
Betul nggak Bu? Iya. Ya, contoh kenapa kemarin terjadi demo besar-besaran? Betul nggak Bu? Mungkin Kelapa II juga asrama Brimobnya mungkin ada. Rame juga di demo di situ, betul nggak Bu? Iya. Ih, subhanallah. Kenapa? Itu tadi cari orang jujur itu susah. Betul Bu? Betul. Ya. Ya, saya juga kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang saya melihat diri saya sendiri. Ya. Alhamdulillah Bu. Saya selama hidup tidak pernah korupsi. Alhamdulillah. Selama hidup saya tidak pernah korupsi. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita korupsi? Nah, jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, saya tidak korupsi karena jujur. Saya tidak korupsi didasari iman sehingga saya jujur atau tidak ada kesempatan. Nah, gitu. Jangan sujon. Oh iya Ibu. Ya, jadi belum tentu saya tidak mencuri itu bukan karena jujur, betul nggak Bu? Karena iman, tapi apa? Karena tidak ada kesempatan. Ada contohnya Bu. Kok bisa orang bisa jujur? Padahal apa? Padahal ada keinginan. Yang kedua apa? Ada kesempatan. Dan dirayu juga ada. Contoh, kok bisa? Ini rahasianya apa? Gitu. Rahasia aja apa? Nanti kita bahas. Ini mah contoh. Ya, ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Masih ingat mungkin saya dulu pernah cerita. Ya, gak apa-apa ceritakan lagi ya. Surat 12 ayat 23. Surat 12 ayat 23. Surat 12 ayat 23. Ya, silakan. Dan perempuan yang dia atau Nabi Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Nah, sebentar. Jadi ceritanya Nabi Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya. Jadi ujian bagi Nabi Yusuf apa? Dizolimi oleh saudara-saudara. Tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena kakak-kakaknya iri, kemudian Nabi Yusuf ya dizolimi. Ya, dia dibawa ke dibawa mengembala kambing. Kemudian apa? Kemudian dimasukkan kemana? Ke dalam sumur. Ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf bisa keluar dari sumur. Kenapa? Karena ketika ada kafilah pedagang yang ngambil air ke sumur itu, Nabi Yusuf ya bisa untuk keluar dari situ. Nah, kebetulan kafilah itu nggak tertarik dengan Nabi Yusuf. Akhirnya karena zaman itu masih zaman perbudakan, Nabi Yusuf dijual oleh kafilah itu. Nah, kemudian yang membelinya siapa? Yang membelinya Raja Mesir waktu itu, Al-Aziz Raja Mesir. Dibeli itu. Nah, Raja Mesir punya istri yang sangat cantik. Usianya lebih muda istrinya dibandingkan suaminya. Sangat cantik. Namanya Siti Zulaiha. Jadi zaman itu Siti Zulaiha adalah wanita yang paling cantik. Sudah wanita yang paling cantik istri raja, Bu. Kira-kira kalau istri raja skincare-nya cukup nggak, Bu? Cukup lah. Jadi perawatannya terjamin. Kenapa? Istri raja. Betul nggak, Bu? Perawatnya terjamin. Sudah cantik alami, perawatan terjamin. Kira-kira cantiknya luar biasa nggak, Bu? Oh iya. Gitu, Bu. Ya. Jadi luar biasa nih kecantikan siapa? Siti Zulaiha. Ya. Kinclong lah kalau zaman sekarang. Gitu, Bu. Nah, kenapa skincare-nya cukup glowing gitu, Bu. Nah, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaiha, ini bagi Nabi Yusuf godaan bukan, Bu? Godaan bukan, Bu? Godaan. Kenapa godaan? Kenapa godaan? Kenapa bukan? Kenapa godaan, Bu? Kenapa bagi Nabi Yusuf godaan? Kenapa? Nah, coba dibuka dulu. Yang tadi 23 tutup dulu, sekarang 24-nya dulu.
24 dulu, Bu. Nah, jadi si perempuan tadi, Siti Juleha suka sama siapa, Bu? Nabi Yusuf. Terus? Nah, ternyata Nabi Yusuf juga suka. Sama-sama apa? Sama-sama suka. Jadi ketika Siti Juleha menggoda Yusuf, godaan bukan? Kenapa godaan? Karena Nabi Yusuf juga suka. Itu godaan namanya. Ada keinginan. Manusia normal, laki-laki normal, yang goda wanita cantik. Gitu. Jadi kalau Nabi Yusuf gak suka mah bukan godaan, bukan. Oh iya, kayak ginilah, mohon maaf, Bu. Umat Islam dikasih daging babi, nolak penerima. Nolak, kenapa nolak? Haram. Nah sekarang umat Islam dikasih uang haram, nolak penerima. Nah gitu. Kenapa dikasih daging babi nolak? Kadang gak suka. Tapi kenapa dikasih uang haram masih nerima? Nah itu tadi. Gitu, Bu. Jadi bagi Nabi Yusuf, godaan Siti Juleha itu godaan bukan? Godaan. Ternyata Nabi Yusuf juga suka gitu, Bu. Jadi ada keinginan, ada nafsu lah di situ. Oh iya itu, Bu. Ada nafsu. Ya. Kayak gini misalnya, mohon maaf. Saya diajak nikah sama nenek-nenek, langsung saya tolak dah. Oh iya. Kenapa? Yang ngajak nikahnya nenek, langsung saya tolak. Bukan karena saya beriman, tapi apa, gak suka aja. Betul gak, Bu? Ini mah contoh. Coba seandainya kalau saya diajak nikah sama Dewi Persik, gimana kira-kira, Bu? Ini mah contoh. Ya, kira-kira rezeki apa godaan tuh? Ya. Tuh, satu. Ya, jadi godaan tuh kenapa? Karena ada suka. Yang kedua, terusin 24-nya. 23-nya ulangi, 23-nya. Dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Nah, coba ulangi 23-nya. Diulang lagi. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Nah, jadi Nabi Yusuf digoda oleh Siti Juleha, wanita tercantik pada zaman itu. Bagi Nabi Yusuf godaan bukan? Godaan. Kenapa godaan? Ada keinginan. Nabi Yusuf juga suka. Kalau tidak suka bukan godaan namanya. Ya, jadi walaupun cantiknya luar biasa, tapi kalau yang digodanya banci, iya, terusin. Dan dia menutup pintu-pintu. Nah, kemudian si perempuan tadi apa, Bu? Nutup pintu. Artinya apa? Pintu kamarnya ditutup, jendelanya ditutup. Artinya apa? Di ruangan itu cuma ada berdua. Cuma ada Nabi Yusuf dan Siti Juleha. Jadi kalau misalnya Nabi Yusuf mau mengikuti keinginan Siti Juleha, bisa nggak, Bu? Bisa. Kenapa? Ada kesempatan. Halo? Ada keinginan, ada kesempatan. Tidak hanya ada keinginan, kesempatan juga ada. Ya, makasih bilang tadi, saya ini tidak korupsi karena iman, karena jujur, atau tidak ada kesempatan. Nah gitu kan? Kenapa? Karena kejahatan terjadi tidak hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Gitu. Gitu, Bu. Nih ada keinginan, ada apa? Kesempatan. Tuh. Keinginan ada, kesempatan ada, Bu. Ya, jadi kalau mau bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Nabi Yusuf punya daya tahan? Nah, ini rahasianya. Nanti kita buka rahasianya apa? Kok bisa? Ya, kok bisa? Ya. Nah, jadi ada keinginan, ada kesempatan. Terus? Lalu berkata, marilah Oh, sudah begitu dirayu pula. Halo? Sudah ada keinginan, sudah ada kesempatan, Nabi Yusuf dirayu. Ayo Kang, sini Kang. Subhanallah. Bu,
Kalau Nabi Yusuf lari menghindar. Kalau saya lari menghampiri gitu. Bedanya. Ya iya. Ini mah contoh. Ya. Ini mohon maaf Bu, sudah ada keinginan, ada kesempatan, dirayu pula. Coba kalau posisi saya kayak gitu gimana kira-kira Bu? Nah itu. Tapi luar biasa Nabi Yusuf kenapa bisa menghindar Bu? Nah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf Bu? Ini yang dilakukan Nabi Yusuf, terusin. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan... Nah jadi kalau godaan dahsyat dari setan segera mohon perlindungan. Artinya apa? Ini perang jihad antara apa? Antara nafsu dengan iman. Gitu Bu. Ya, dengan iman. Ini yang disebut dengan jihad itu perang antara nafsu dengan iman, antara keinginan dengan apa Bu? Wah. Antara iman kepada Allah dan dia disaksikan oleh Allah dengan keinginan yang luar biasa, sudah ada keinginan, ada kesempatan pula. Oh iya. Ini godaan yang sangat luar biasa. Ya, tapi kenapa Nabi Yusuf kok bisa tuh? Dia bisa menghindar. Padahal apa? Wanitanya sangat cantik, dia juga suka, kesempatan ada. Tunggu apa lagi? Subhanallah. Kenapa? Karena rahasianya ada di surat 12, 22-nya. Surat 12 ayat 22-nya Bu. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat. Nah gitu, karena Allah tanamkan ke dalam Nabi Yusuf hikmah dan ilmu. Hikmah dan ilmu. Ya, kenapa Nabi Yusuf rajin berbuat baik? Allah memberikan balasan pada Nabi Yusuf. Kenapa? Dengan hikmah dan ilmu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf rajin berbuat baik. Bu, pada Nabi Yusuf sekolah di mana coba? Halo? Nabi Yusuf sekolahnya kira-kira di Al-Azhar atau di UIN? Sehingga Nabi Yusuf menjadi orang yang berilmu. Dengan ilmunya sehingga apa? Tumbuh kesadaran, tumbuh iman yang sangat kuat. Nah, kesadaran itu iman Bu. Dia sadar bahwa Siti Julaiha bukan istrinya. Yang konon kabarnya dalam sejarah dikatakan bahwa suatu saat Siti Julaiha jadi istrinya gitu. Suatu saat. Oh iya, suatu saat. Ya. Nah, kembali nanti saya sampai situ. Ya. Tuh. Jadi kenapa Nabi Yusuf punya hikmah dan ilmu? Hikmah ilmu ini kemudian apa yang menumbuhkan iman yang kuat? Sehingga Nabi Yusuf punya perilaku jujur, amanah. Betul nggak Bu? Tidak mengkhianati tuannya. Kan Al-Aziz itu sangat baik sama dia. Nabi Yusuf itu diperlakukan baik oleh Al-Aziz, tidak diperlakukan sebagai budak, tapi diperlakukan sebagai anak. Ya, gitu Bu. Ya, tuh itu hebat Bu. Nabi Yusuf padahal sekolahnya di mana kira-kira Bu? Nabi Yusuf sekolahnya kira-kira S2 apa S3? Bu. Nabi Yusuf itu sekolahnya di penjara. Halo? Nabi Yusuf sekolahnya di penjara. Keluar dari penjara, kemudian Nabi Yusuf diangkat jadi bendahara negara. Atau zaman sekarang mah jadi menteri keuangan. Ya Bu? Jadi kalau Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi menteri. Kalau di Indonesia jadi menteri dulu baru di penjara, bedanya gitu Bu. Mohon maaf, tidak semuanya. Tidak apa Bu? Semuanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya menteri-menteri sekarang, para pejabat sekarang mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berlaku amanah dan jujur. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali. Gitu Bu. Itu rahasianya. Kenapa? Nabi Yusuf punya kesadaran. Kenapa? Punya ilmu. Ilmu dari siapa? Ilmu dari Allah. Nah, ini yang disebut dengan rahmat. Ini yang disebut dengan rahmat. Ya. Pernah dengar nggak ada hadis begini Bu? Pernah dengar nggak? Bahwa kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita. Tapi kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Pernah dengar nggak Bu?
Kalau saya mengatakan iya betul. Bahwa kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Tapi masuk surga kita karena karunia Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Gitu. Sok aja hitung. Bu. Kalau seandainya nih mohon maaf, ibadah kita ini dipakai membayar nikmat yang diberikan oleh Allah, kira-kira terbayar apa enggak? Ya. Contoh misalnya, Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Salah satu wujud syukurnya mensyukuri nikmat sehat apa? Sholat 5 waktu. Betul nggak Bu? Nah sekarang mohon maaf, sholat yang cuma 5 waktu, sedangkan kita sehat 24 jam, betul nggak Bu? Ketika sholat 5 waktu itu dibayar untuk mensyukuri nikmat Allah yang namanya sehat, kebayar nggak kira-kira Bu? Nggak bakal kebayar, walaupun kita tambah sholat sunnah. Iya Bu, kita sehat 24 jam, harusnya sholat 24 jam dong, untuk bayar ini ya, mensyukurinya, betul nggak Bu? Tapi kan kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena perintahnya juga cuma 5 waktu, ditambah sunnah contoh dari Nabi. Jadi kalau misalnya kebaikan-kebaikan kita mohon maaf Bu, mau dibayar pakai bayar nih untuk mensyukuri nikmat, gak bakal kebayar. Halo? Rezeki yang Allah berikan kepada kita banyak gak Bu? Nah seandainya sedekah kita ini mau dibayar untuk membayar nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, gak bakal kebayar. Contoh mohon maaf Bu, nikmat yang paling besar apa Bu? Nikmat yang paling besar adalah panca indera kita sempurna. Nikmat mata Bu, nikmat pendengaran, nikmat hati, nikmat rasa, itu tidak ternilai. Ibu sedekah misalnya mohon maaf, ya ibu sedekah paling 1 juta 2 juta, itu juga jarang. Sok cek di Keropak Impak paling 2.000-an yang banyak loh Bu. Betul nggak Bu? Nah sekarang sedekah kita ingin membayar nikmat Allah, nggak mungkin kebayar. Berarti kalau begitu betul Bu hadis tadi, bahwa kita ini masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Maka Bu, sesungguhnya siapa orang yang bisa meneladani akhlak Nabi? Yang bisa meneladani akhlak Nabi adalah orang yang limangkana yarjullah, orang yang hidupnya selalu mengharap rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin bisa meneladani akhlak Nabi, lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Itu Bu. Contoh, ketika kita sedekah selain mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah juga apa? Ketika kita niat sedekah supaya apa? Supaya rahmat Allah datang, hadir. Ya, kenapa? Karena kata Allah begini Bu. Coba kita lihat surat 7 ayat 56. Surah 7 ayat 56. Surah 7 ayat 56. Ya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada siapa Bu? Orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik dalam rangka ingin mendapat apa Bu? Rahmat Allah. Kita ngaji karena ingin mendapat rahmat Allah. Kita silaturahim karena ingin mendapat rahmat Allah. Hari ini kita dalam rangka ingin mendapat rahmat Allah. Karena yang bisa meneladani akhlak Nabi adalah limangkana yarjullah, orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah. Gitu Bu. Ya, subhanallah. Jadi hari ini kita ngaji ini ya, ingin mendapat rahmat Allah, ingin mendapat kasih sayang Allah, ingin mendapat apa Bu? Ridho Allah. Jangan punya niat lain. Ya, subhanallah. Zaman sekarang maaf ya, zaman sekarang majlis taklim itu yang digede-gedein apa sekarang Bu? Kalau di sini nggak kelihatan kali ini. Nah seragam. Ada seragam di sini Bu? Alhamdulillah, ya nggak harus seragam lah. Yang harus seragam apa Bu? Hatinya. Pakaian boleh beda-beda, tapi hatinya apa Bu? Seragam.
Ini kadang-kadang yang seragam apa Bu? Bajunya aja, hatinya mah nggak seragam. Bajunya seragam, tapi hatinya nggak seragam. Harusnya yang seragam apa Bu? Hatinya. Walaupun bajunya beda-beda, hatinya apa Bu? Sama, penuh dengan kasih sayang, kan gitu. Ya. Oh iya Bu, di saya ceritanya kan ada gang-gang ya, ada gang 1, gang 2, gang 3 gitu Bu. Ya padahal di dalam satu majelis taklim, masing-masing gang punya seragam yang berbeda. Akhirnya apa? Di majelis taklim pamer apa Bu? Seragam. Ya ngebanding-bandingin seragam, ih itu seragamnya norak. Dapat rahmat kira-kira Bu? Nah jadi kita ngaji sini dalam rangka apa? Ingin mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Ya. Belum seragamnya lunas juga udah begitu tuh Bu. Kembali, ya nggak apa-apa Bu. Seragam juga boleh nggak? Boleh. Asal apa Bu? Ya bajunya seragam, hatinya pun seragam. Artinya apa? Seragam. Di hatinya penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Jadi kita banyak berbuat baik, apapun perbuatan baik ingin mendatangkan rahmat Allah. Ya. Ya, ketika misalnya kita bangun malam. Ya, kita bangun malam. Apa? Tahajud. Tahajud. Kenapa tahajud? Karena melaksanakan perintah Allah. Iya, Bu. Satu-satunya sholat yang disunahkan oleh Nabi yang langsung perintah Allah adalah tahajud. Ya, langsung perintah Allah. Jadi kalau sholat tahajud tidak hanya contoh dari Nabi, tapi langsung perintah siapa? Allah. Beda dengan sholat duha. Sholat duha nggak ada dalam Al-Quran perintah sholat duha. Sholat isyaroh nggak ada dalam Al-Quran sholat isyaroh. Bahkan sholat Idul Fitri itu tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya contoh dari siapa? Dari Nabi, sunnah, dalam hadis adanya. Tapi satu-satunya sholat sunnah yang langsung dapat perintah Allah dari mana? Sholat tahajud. Yang tadi kita baca, surat 17, ayat 78 sampai 79. Kenapa? Surat 17, ayat 78, 79. Surat 17 ayat 78 79. Silakan. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Tuh, laksanakanlah salat dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Terus? Dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini perintah salat 5 waktu nih Bu. Ini perintah sholat 5 waktu. Tapi di samping sholat 5 waktu kata Allah, ayat 79-nya. 79-nya. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Tuh, di sebagian malam laksanakan sholat apa Bu? Nah gitu. Jadi sholat tahajud langsung perintah Allah nggak Bu? Tapi oleh Nabi tidak diwajibkan. Tapi sunnah. Tapi karena ini langsung perintah Allah, berarti sunnahnya sunnah utama nggak Bu? Sunnahnya sangat utama ini. Terusin. Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tuh Bu. Tahajud itu apa sih artinya Bu? Tahajud itu artinya bangun malam. Itu tahajud namanya. Jadi ketika sholat yang dikerjakan pada saat kita bangun malam namanya sholat tahajud. Atau sering disebut dengan qiyamul lail gitu. Ya Bu. Nah begitu kita bangun malam melaksanakan perintah siapa? Allah. Satu tujuannya semata-mata ingin mendapat ridho Allah, agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Terus apa yang kita lakukan pada saat kita bangun malam? Bu, bangun malam sih bangun malam. Ya, tapi main TikTok. Bangun malam sih bangun malam, tapi nonton YouTube. Tahajud bukan? Bukan. Walaupun bangun malam, ya ketika dia tidak sholat, bukan tahajud namanya. Yang disebut dengan tahajud ketika bangun malam ngapain Bu? Sholat. Kenapa sholat? Ingin mendapatkan rahmat Allah.
Ya, surat 24 ayat 56. 24 ayat 56. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi. Tuh, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat apa? Rahmat. Subhanallah. Gitu, Bu. Jadi kita sholat supaya dapat apa, Bu? Rahmat Allah. Sudahlah. Jadi begitu kita sholat, satu, ya Allah, saya niat sholat untuk apa? Satu, mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Nikmat apa? Panca indera sempurna, nikmat saya sehat. Iya. Kenapa? Karena yang bisa melaksanakan sholat sempurna hanya orang yang sehat. Panca inderanya sempurna. Betul nggak, Bu? Kan sempurna sholat ada gerakan, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, yang bisa berdiri, ruku, sujud, dan duduk hanya orang yang sehat. Betul nggak, Bu? Kalau lagi terganggu pinggangnya kan nggak bisa ruku dia. Yang terganggu lututnya dia nggak bisa duduk. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Ini mah contoh. Makanya mohon maaf, ya mohon maaf. Di usia ibu-ibu sekarang ada nggak yang sholatnya nggak bisa sempurna lagi? Ada. Yang hanya sholatnya sambil duduk. Boleh. Makanya mohon maaf, Bu. Ya, selagi sehat, selagi masih bisa berdiri, ruku, sujud, dan duduk, laksanakanlah sholat dengan baik. Sebagai wujud apa, Bu? Syukur. Ya, mohon maaf, yang sudah mah sudah. Karena alhamdulillah dulu waktu kita sehat suka melaksanakan sholat dengan sempurna. Makanya jangan mengakhir-akhir waktu sholat, jangan melalaikan sholat, jangan dinantikan itu sholat tuh segera kerjakan gitu, Bu. Ya, ketika misalnya mohon maaf lututnya sudah terganggu kan nggak bisa ruku lagi, nggak bisa sujud lagi, nggak bisa duduk lagi. Betul nggak, Bu? Iya, ini mah contoh. Nah, satu, niat salat itu tadi mensyukuri nikmat. Yang kedua apa? Ingin mengharapkan rahmat Allah. Nah, supaya rahmat Allahnya turun, kita harus dapat ridho dulu. Gitu. Ya, salat malam kerjakan. Dalam rangka apa, Bu? Mengharapkan rahmat Allah. Surat 39 ayat 9. 39 ayat 9. Kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak? Apakah orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang sholat di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Tujuannya apa? Karena takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Jadi dengan sholat malam menghadirkan rahmat Allah nggak, Bu? Iya. Oh iya. Sholat malam lah. Kenapa? Karena ingin menghadirkan rahmat Allah. Ya, Bu. Ya, surat 39 ayat 9. Oke. Nah, setelah sholat apa, Bu? Ketika ibu tahajud setelah sholat apa? Setelah sholat apa, Bu? Nah, setelah sholat zikir. Zikir yang paling utama apa, Bu? Zikir yang paling utama sebelum istighfar apa? Baca Quran. Tadarus Quran. Jadi kata Nabi seutama-utama zikir adalah tadarus Quran. Maka setelah sholat apa? Tadarus Quran. Nih dasarnya, surat 73 ayat 1 sampai dengan 6. 73 1 sampai 6. Wahai orang yang berselimut. Kalau orang berselimut sedang apa, Bu? Sedang tidur. Hei orang yang berselimut. Terusin. Nah, orang yang sedang tidur disuruh ngapain, Bu? Bangun. Namanya tahajud.
Nah, cuma kalau tahajud harus apa, Bu? Sholat. Bangun untuk sholat di malam hari. Subhanallah. Makanya mohon maaf Ibu, kalau sebelum tidur kita doa sama Allah, ya Allah, saya ingin bangun jam 3. Pasti nggak bangun jam 3? Pastilah. Cuma yang jadi godaannya apa? Yang jadi godaannya jam. Begitu bangun pasti lihat jam. Ternyata jam masih menunjukkan jam 3 kurang seperempat. Tadi kan niat bangunnya jam 3. Ini baru jam 3 kurang seperempat. Lumayan seperempat jam lagi. Tidur lagi nggak, Bu? Tidur lagi. Biasanya begitu. Kalau tidur lagi pasti bablas itu. Betul nggak, Bu? Pasti bablas. Ya, begitu bangun jam begitu bangun langsung bangun aja. Jam berapapun. Jangan langsung apa? Udah bangun aja udah. Jam berapapun. Tapi biasanya begitu, Bu. Tepat lah. Paling kurang-kurang dikit gitu, Bu. Ya, orang yang berselimut disuruh bangun. Untuk apa, Bu? Sholat. Sholat apa namanya? Sholat malam atau sholat tahajud. Gitu, Bu. Dalam rangka apa? Mengharap ridho Allah, agar Allah memberikan rahmatnya, kan gitu. Terusin. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Nah, jam berapa bangunnya? Boleh sebelum jam 12 atau jam 12 atau lebih dari jam 12. Terusin. Atau lebih dari 1/2 itu. Atau lebih 1/2 malam. Berarti 2/3 malam dong. Ya kan, Bu? Kan ada 1/3 malam. Ada setengah malam. Dan ada 2/3 malam. Betul nggak, Bu? Ya. Nah, di 2/3 malam disuruh ngapain? Terusin. Dan bacalah Al-Quran itu dengan Tuh, jadi di 2/3 malam disuruh ngapain, Bu? Nah, jadi setelah sholat disuruh ngapain di situ? Nah, jadi urutan tahajud apa dulu, Bu? Sholat, tujuannya supaya Allah ridho, sehingga Allah memberikan apa? Rahmatnya. Yang kedua apa? Tadarus Quran. Oh iya, jadi tadarus Quran yang paling bagus di 2/3 malam. Itu waktu yang paling istimewa. Oh iya, Bu, rasanya akan beda. Rasanya akan beda. Ya. Nah, itu, Bu. 2/3 malam apa, Bu? Dan bacalah Al-Quran dengan pelahan. Jadi, orang berselimut bangun. Untuk apa? Sholat. Setelah sholat, ada harus perintahnya kan begitu. Betul nggak, Bu? Ya. Kenapa baca Quran jam segitu? Terusin. sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang Tuh, Bu, kalau baca Quran, tilawatil Quran pada jam segitu, tadarus Quran jam segitu, Allah akan menurunkan perkataan yang berat. Artinya apa? Ayat-ayat kita baca kita pahami. Taruhlah misalnya satu malam itu kita baca misalnya 30 ayat, minimalnya 2-3 ayat mah paham gitu. Itu perkataan yang berat. Gitu, Bu. Kenapa demikian? Terusin. sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih Tuh, sungguh bangun malam itu lebih tepat untuk mengisi jiwa dan bacaannya lebih berkesan. Jadi mohon maaf. Jadi waktu tadarus yang paling bagus kapan, Bu? 2/3 malam. Siapa yang bilang begitu? Allah. Allah ngomong di mana? Di Quran. Surat berapa, ayat berapa? Nah, ayat? Kok tahu? Ibu baca barusan. Kenapa nggak siang hari? Kenapa nggak siang hari, Bu? Ayat 7-nya. sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan Tuh, kalau siang hari mah ibu sibuk. Halo? Betul nggak, Bu? Sibuk. Mau tilawah Quran tuh susah. Mau tadarus Quran susah. Kenapa sih? Sibuk. Bangun tidur harus harus apa? Harus ngurus rumah, harus nyapu, ngepel, beres-beres. Betul nggak, Bu? Sibuk nggak? Sibuk. Siang dikit nganter cucu ke sekolah, gitu nggak, Bu? Sibuk nggak, Bu? Sibuk. Pulang cucu dari sekolah ngurus cucu.
Sampai kapan? Sampai sore ketika bapak emaknya datang. Itu emaknya yang ngurus, Bu. Nenek yang ngurus. Betul nggak, Bu? Ya, habis asar capek. Karena habis ngurus cucu. Harus beres-beres rumah lagi, gitu nggak, Bu? Ya, sampai maghrib. Maghrib apa? Maghrib sinetron rame. Akhirnya apa? Tadarusnya kan enggak. Betul nggak, Bu? Habis isya sama juga, TV makin rame. Ada kuis dan macam-macam. Subhanallah. Nah, coba mohon maaf, kalau 2/3 malam sibuk apa, Ibu? Ya makanya. Ya, itu tadi. Sibukan dengan apa? Meraih rahmat Allah. Dengan tadarus Quran datang rahmat. Surat 7, 204 misalnya. 7, 204. Surat 7 ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Tuh, kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan, diam. Supaya kamu mendapat apa? Rahmat. Alhamdulillah. Jadi ketika kita membaca Quran akan mendatangkan rahmat nggak? Begitu. Ya, datang rahmat Allah sehingga Allah ridho. Kenapa? Quran itu rahmat yang besar. Ya, jadi setelah tahajud, sholat malam ngapain? Tadarus Quran. Kemudian setelah tadarus Quran ngapain, Bu? Jadi seutama-utama zikir tadarus Quran. Ada lagi, seutama zikir adalah istighfar. Jadi setelah tadarus Quran apa, Bu? Di akhir malam menjelang subuh istighfar mohon ampun. Surat 3 ayat 17. Surat 3 ayat 17. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang mengembangkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Dan orang yang memohon ampun sebelum apa, Bu? Sebelum fajar. Kalau sebelum fajar berarti kapan? Terbit fajar adalah waktu subuh. Berarti istighfarnya kapan, Bu? Sebelum subuh. Jadi di akhir malam orang takwa senantiasa istighfar mohon. Tuh subhanallah. Dengan istighfar mohon ampun akan mendatangkan rahmat gak kira-kira? Oh iya. Surat 27 ayat 46. Surat 27 ayat 46. Surat 27 An-Naml ayat 46. Silakan, Bu. Kata wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapatkan? Tuh, kenapa kamu tidak mohon ampun kepada Allah supaya kamu mendapat apa? Rahmat. Tuh, Bu. Jadi kalau kita ingin meneladani akhlak Nabi, mulai dari situ aja. Dari mulai apa, Bu? Bangun malam. Mohon maaf, Nabi mengerjakan bangun malam enggak? Nabi mengerjakan bangun malam enggak? Pada saat bangun malam ngapain, Bu? Sholat. Setelah sholat? Tadarus. Setelah tadarus? Istighfar. Dikerjakan oleh Nabi enggak? Mulai dari situ. Dan rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan atau meraih rahmat Allah. Gitu. Nah, Bu, rahmat Allah inilah yang mempengaruhi hati manusia. Hati manusia lembut karena ada rahmat Allah. Gitu. Surat 3, 159. Surat 3 Al-Imran ayat 159. Silakan. Ya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap. Berkat rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Subhanallah. Tuh, Bu. Jadi Nabi Muhammad hatinya lembut kenapa, Bu? Rahmat Allah. Jadi yang bisa melembutkan hati manusia siapa, Bu? Rahmatnya Allah. Jadi yang bisa melembutkan hati kita siapa, Bu?
Nah, kenapa Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia? Karena hatinya lembut. Jadi yang bisa melembutkan hati rahmat Allah. Nah, mulai kalau ingin mendapat rahmat Allah, mulai dari situ aja. Mulai dengan bangun malam. Ngapain? Sholat malam. Kemudian tadarus Quran. Di akhir malam mohon ampun. Nah, hari-hari isi hari-hari dengan perbuatan baik. Itu. Terus putarannya begitu, Bu. Beres insya Allah, rahmat Allah hadir. Insya Allah pengaruh kemana, Bu? Ke hati. Hatinya lembut. Terusin. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka Ya. dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang Tuh gitu, Bu. Kalau hatinya lembut apa? Bijaksana. Dia bisa memaafkan. Kalau orang memaafkan pasti bisa sabar, Bu. Subhanallah. Dia bisa sabar. Akhlak Nabi sabar nggak, Bu? Nah, gitu ngebentuk supaya kita bisa meneladani akhlak Nabi, caranya begitu. Sederhana kan? Pertama apa, Bu? Bangun malam. Ngapain? Sholat malam. Terus dilanjutkan tadarus Quran. Lanjutkan istighfar mohon ampun. Hari-hari isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Gitu. Mulai dari situ. Nah, dengan sendirinya hatinya jadi lembut. Orang lembut pasti hatinya jujur. Maaf, orang yang hatinya lembut pasti jujur. Betul nggak, Bu? Tumbuhnya kejujuran karena itu, karena rahmat Allah. Iya. Kenapa, Bu? Nah, berarti tahajudnya tingkatkan. Kalau hatinya keras dan kasar, tahajudnya tingkatkan. Nah, sekarang aneh kalau orang rajin tahajud tapi hatinya kasar tuh aneh. Oh iya, pasti ada yang salah dengan tahajudnya nggak? Nah, itu harus dikoreksi. Kenapa bisa begitu? Kan harusnya ada hukum sebab akibat. Iya nggak, Bu? Kenapa? Karena hukum Allah itu pasti. Jadi kalau bertentangan dengan hukum Allah, berarti mohon maaf ada sesuatu yang salah. Gitu aja sederhananya. Ya, Bu. Sederhananya begitu. Ya. Jadi kalau misalnya harusnya begini, tapi nggak begini, berarti ada yang salah. Harusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ya apa yang terjadi dengan dia? Sholat terus, maksiat terus jalan. Ada yang salah nggak dengan sholatnya? Nah gitu. Ya, jangan menyalahkan sholatnya. Pasti ada yang salah dengan apa? Sholatnya. Bisa jadi salah di niat. Bisa nggak, Bu? Bisa. Harusnya dengan tahajud rahmat Allah turun, kemudian apa? Hatinya lembut. Kalau hatinya nggak lembut berarti ada sesuatu yang salah. Ini yang salah tuh harus dikoreksi. Itulah perlunya kita introspeksi. Gak usah nyalain orang lain. Introspeksi diri aja. Apa yang salah pada diri kita. Nah, ketika kita introspeksi, itu namanya proses taubatan nasuha. Gitu. Oke? Kalau habis tahajud terus baca Al-Quran, kan di dalam Al-Quran itu, terus kita membaca Al-Qurannya tidak mengerti artinya, baca aja berapa ayat atau bagaimana. Masih mending daripada nggak baca. Yang bagus bacanya ngerti. Makanya kalau saya tidak hanya baca Quran Arabnya, saya baca plus dengan apa? Terjemahnya. Kenapa? Karena judulnya tadarus. Ingin paham. Tapi yang baca walaupun nggak paham itu jauh lebih baik daripada yang tidak gitu. Gitu aja ya. Udah bagus belum? Sudah. Tapi belum sempurna. Harusnya apa? Harus paham. Kan tadi Allah akan menurunkan perkataan yang berat gitu. Sederhana gitu aja udah. Limang kana yarzullah. Jadi orang yang bisa menteladani akhlak Nabi adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak membaca tadi, kita nggak ikut, itu kita nggak selama ini nggak tahu kalau habis tahajud itu baca Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, yang sudah mah sudah. Habis itu
Nah, dari titik sekarang ke depan begitu, Bu. Jadi isinya tahajud 3 ya. Satu apa tadi? Sholat. Yang kedua, tadarus. Yang ketiga, akhir malam mohon ampun, istighfar. Itu gitu aja. Ya. Kalau yang saya lakukan cuma itu. Dulu kan saya pernah bahas ya, bahwa istighfar itu ketika kita istighfar sama dengan kita minta semuanya. Pernah dengar nggak? Pernah masih ingat nggak? Iya. Jadi dengan istighfar kita sama dengan minta semuanya. Kita punya hajat, punya keinginan, istighfar aja doanya. Kita punya masalah supaya masalah cepat selesai, istighfar aja doanya gitu, Bu. Gitu, Bu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya gimana, Bu? Tadi tahajud saya tinggal kudu kan salat kudu. Salat sunat kudu. Itu tahajud 3 kali 2 jadi 6. Mangga, nggak apa-apa. Yang penting sholat malamnya. Sholat malamnya mau diisi dengan sholat tahajud saja boleh, mau diisi dengan sholat tobat juga boleh, ya tahajud juga, tobat juga boleh. Ya nggak jadi masalah. Yang penting sholatnya dikerjakan. Kecuali sedang apa, Bu? Head nggak boleh. Ya, ibu udah nggak head lagi kan? Udah aman kalau gitu. Kenapa? Karena istri saya juga sudah nggak head lagi. Jadi saya tahu istri saya udah nggak head lagi, Bu. Bahkan istri saya nggak headnya lebih awal, di usia 46 tahun. Iya, Bu. Makanya saya GR waktu usia 46 tahun kan nggak hamil nggak head. Wah, hamil nih saya bilang. Saya bilang hamil. Coba dites tes negatif. Ya udah penasaran ke dokter kandungan. Ada dokter kandungan, ini nggak head bukan karena ini udah gejala menopause, Bu. Masa masih 46? Ya memang mulai menopause katanya 45. Ya 45. Nah dari situ diobatin keluar lagi head. Tapi setelah ini sekarang enggak. Ya udah nggak head lagi, Bu. Udah menopause namanya. Ya saya bilang, kan istri saya kan masih kelihatan muda karena wajahnya kecil gitu kan. Karena tubuhnya kecil. Ya, jadi masih ya padahal usianya udah 50 sekarang. Udah 50, ya. Kata dokter kandungan begini, istri bapak tuh ibarat apa? Ibarat mobil Kijang tahun 90-an gitu. Iya, mobilnya sudah tua tapi masih lincah. Ya, istri saya diibaratkan mobil Kijang. Baik, itu aja. Ya, alhamdulillah. Ibu yang berbahagia, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan. Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya terang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazata minanar wal afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doain majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten religi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.